Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan setiap individu, yang meliputi segala bentuk anugerah dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dalam Islam, rezeki tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian hidup. Namun, banyak di antara kita mungkin tidak menyadari bahwa perilaku dan sikap tertentu bisa menjadi penghalang bagi aliran rezeki yang melimpah. Penting untuk memahami bahwa sikap dan tindakan kita sehari-hari mempengaruhi bagaimana rezeki tersebut datang kepada kita. Islam mengajarkan bahwa terdapat perilaku-perilaku tertentu yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan. Dengan menyadari dan menghindari perilaku-perilaku ini, kita dapat membuka jalan bagi berkah dan anugerah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 7 perilaku yang dapat menghalangi rezeki menurut perspektif Islam. 1. Kekufuran dan ketidaksyukuran. Kekufuran terhadap nikmat dan ketidaksyukuran merupakan perilaku yang mengabaikan atau menolak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksyukuran dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti selalu merasa kurang meskipun telah memiliki banyak hal yang baik. Seringkali, orang yang tidak bersyukur tidak menghargai apa yang telah diberikan kepada mereka, baik dalam bentuk materi, kesehatan, maupun hubungan sosial. Kekufuran ini juga mencakup ketidakmampuan untuk menghargai keberhasilan dan kebahagiaan yang ada. Misalnya, seseorang mungkin memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, dan kesehatan yang prima, tetapi tetap merasa tidak puas dan terus menginginkan lebih. Ketidaksyukuran ini dapat mengakibatkan berkurangnya rezeki karena ketika seseorang tidak menghargai dan bersyukur atas apa yang dimiliki, mereka mungkin tidak berdoa dengan sepenuh hati atau kurang berusaha dengan maksimal. Akibatnya, pintu rezeki yang mungkin terbuka untuk mereka bisa menjadi tertutup atau terbatas. 2. Sikap egois dan tidak berbagi. Sikap egois dan enggan berbagi adalah perilaku yang mengabaikan kepentingan orang lain dan hanya fokus pada kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, egois dapat terlihat dalam banyak aspek, seperti dalam hubungan sosial, tempat kerja, atau komunitas. Ketika seseorang hanya memikirkan diri sendiri dan enggan untuk berbagi rezeki atau membantu orang lain, mereka menunjukkan sikap yang tidak memperhatikan kesejahteraan sesama. Berbagi, baik dalam bentuk materi, waktu, atau tenaga, merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam dan dapat membawa manfaat besar. Misalnya, seseorang yang rajin memberikan sedekah, membantu orang yang membutuhkan, atau berkontribusi dalam kegiatan sosial, seringkali akan mendapatkan balasan yang lebih baik dan rezeki yang melimpah. Sikap egois dapat menghalangi datangnya rezeki karena berbagi dengan ikhlas adalah salah satu cara untuk membuka lebih banyak peluang dan menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan berbagi dapat memperluas kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak dan berkah. 3. Sikap tidak adil. Perilaku tidak adil melibatkan tindakan yang tidak jujur atau tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bisnis, hubungan sosial, atau keluarga. Ketidakadilan bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti menipu dalam transaksi bisnis, merugikan orang lain, atau tidak memenuhi hak-hak orang di sekitar kita. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan sosial dan merugikan orang lain, yang pada gilirannya dapat mengurangi keberkahan dalam hidup seseorang. Misalnya, seseorang yang berlaku curang dalam bisnis mungkin mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi perilaku ini bisa mengakibatkan kerugian jangka panjang baik dalam aspek materi maupun hubungan sosial. Menghindari ketidakadilan dan berusaha untuk selalu berlaku jujur dan adil dalam setiap tindakan sangat penting. Sikap adil dan jujur seringkali membawa hasil yang lebih baik dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Dengan berperilaku adil, kita dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan memastikan hubungan sosial serta bisnis yang lebih harmonis. 4. Mengabaikan doa dan ibadah.
Mengabaikan doa dan ibadah dapat menjadi penghalang rezeki karena doa dan ibadah adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuknya. Dalam Islam, doa adalah sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan segala bentuk kebaikan, termasuk rezeki yang melimpah. Ibadah, seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, merupakan bentuk kepatuhan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengabaikan doa dan ibadah, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang konsisten dan doa yang tulus merupakan tanda ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya doa dan ibadah yang baik, kita bisa kehilangan arah dan mungkin tidak mendapatkan rezeki yang diinginkan. Selain itu, mengabaikan ibadah juga dapat mengurangi keberkahan yang ada dalam rezeki yang sudah kita terima. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kualitas ibadah dan doa agar selalu mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu dengan melakukan aktivitas yang tidak produktif atau membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat dapat menghambat aliran rezeki. Waktu adalah nikmat yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan dengan baik. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Orang yang menyia-nyiakan waktu mungkin tidak hanya kehilangan kesempatan untuk meraih kesuksesan, tetapi juga kehilangan peluang untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Misalnya, waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti menonton televisi berlebihan atau bersosialisasi tanpa tujuan, bisa mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, belajar, atau beribadah. Dengan memanfaatkan waktu dengan baik, kita dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan rezeki dan meraih kesuksesan. 6. Tidak mematuhi hak-hak terhadap keluarga. Mengabaikan hak-hak keluarga adalah perilaku yang dapat menghalangi rezeki. Dalam Islam, keluarga memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi, seperti hak istri, anak-anak, dan orang tua. Memenuhi hak-hak keluarga dan berlaku adil terhadap mereka merupakan kewajiban yang sangat penting. Ketika seseorang tidak memenuhi hak-hak keluarga atau berlaku tidak adil terhadap mereka, hal ini dapat mengakibatkan masalah dalam hubungan keluarga dan mengurangi keberkahan dalam hidup. Misalnya, tidak memberikan nafkah yang cukup atau tidak memperhatikan kebutuhan emosional dan fisik anggota keluarga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Memperhatikan hak-hak keluarga dan berperilaku baik terhadap mereka dapat membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan dalam kehidupan keluarga. 7. Kebiasaan buruk dan maksiat. Kebiasaan buruk dan maksiat merupakan perilaku yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Maksiat, seperti berbuat dosa atau melanggar aturan agama, dapat mengakibatkan berkurangnya berkah dalam hidup seseorang. Kebiasaan buruk, seperti kebohongan, pengkhianatan, atau perilaku negatif lainnya, juga dapat mengurangi rezeki dan keberkahan. Ketika seseorang terjebak dalam kebiasaan buruk dan maksiat, mereka mungkin menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan mereka, termasuk masalah keuangan dan kesehatan. Kebiasaan buruk dapat mengakibatkan kehilangan peluang dan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Oleh karena itu, penting untuk menjauhi maksiat dan berusaha memperbaiki diri dengan mengikuti ajaran agama dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menghindari perilaku-perilaku tersebut dan senantiasa berusaha memperbaiki diri sesuai dengan ajaran Islam dapat membantu memastikan bahwa rezeki kita terus mengalir dengan berkah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.